Shalom, saudaraku, di mana saja Anda berada. Ayo kita hari ini kembali kita belajar bersama-sama dengan sebuah tema yang sangat menarik yang saya angkat dan saya beri judul Khotbah Benar dan Tuntas. Kita baca lebih dulu dua ayat firman Tuhan, terambil daripada Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan yang ke-9. Yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang terkasih, tidak setiap pembicara, dalam tanda kutip, termasuk pendeta, mereka bisa berkhotbah dengan benar, menyampaikan isi hati Tuhan seperti yang Tuhan mau. Yesus yang adalah Tuhan itu memperingatkan kepada saudara dan saya, hati-hati, penyesatan itu terjadi. Berarti penyesat itu ada. Tetapi baiklah sebuah batu kilangan dikalungkan pada leher penyesat itu, kemudian dia ditenggelamkan di laut. Artinya, Yesus yang adalah Tuhan tidak menyukai seorang penyesat. Sebab dia ingin setiap pembicara yang bisa menyampaikan pesannya dia untuk anak-anak kecil, orang-orang lemah ini dengan benar, agar supaya siapapun yang ingin datang kepada Kristus, mereka akan menjumpai Kristus dengan segala kebenarannya. Oleh karena itu, penyesat adalah orang yang sesungguhnya dia mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi hatinya dengan sengaja dia ingin firman Tuhan itu tidak disampaikan seperti apa adanya. Dengan arti kata lain, firman Tuhan yang dia fahami sengaja diputarbalikkan, sehingga pendengar jadi salah berkesimpulan dan salah melakukan tindakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, Yesus yang adalah Tuhan tetaplah Allah yang adil. Pastilah dia tidak menghakimi dengan cara yang tidak adil. Dia tahu setiap kali pembicara itu salah menyampaikan pesan, akan mengakibatkan pendengar bisa tersesat. Tetapi tidaklah semua yang menyampaikan khotbah yang salah adalah seorang penyesat. Mungkin hatinya tulus, tetapi karena keterbatasan pengetahuan, dia bisa saja salah menafsirkannya, sehingga apa yang dia sampaikan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, Tuhan tidak menganggap orang yang demikian adalah seorang penyesat yang harus dia benci. Saudaraku, Yesus yang adalah Tuhan juga sempat memberitahukan kepada Anda dan saya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Lewat siapa? Lewat setiap utusan-utusan yang dia miliki.
dia punya nabi, dia punya rasul, dia punya saudara dan saya, dia punya pendeta-pendeta yang hebat saat ini. Nah saudara, salah satu alatnya Tuhan juga memperingatkan bahwa penyesatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu terjadi memang pada zaman Rasul Paulus hidup itu sudah terjadi. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7 juga memperingatkan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, hati-hati jika Anda mengetahui ada pembicara yang kemudian setelah engkau renungkan apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan maksud Tuhan, boleh juga Anda dan saya mulai waspada. Ini memang dia tidak sengaja, atau dengan kesengajaan dia ingin menyampaikan pesan ini dengan diputar balikkan. Saudara, kita masuk ke dalam Efesus tadi, saudara. Efesus pasal yang kedua, menjadi banyak perdebatan karena lewat apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus yang punya maksud hati begitu baik. Rasul Paulus mempelajari setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kemudian dia merenungkan, dia ingin mengerucutkan dalam bentuk kesimpulan, sehingga dia memberikan sebuah pernyataan yang menjadi sebuah pengajaran, dan kemudian menjadi bagian daripada kitab suci kita ini tadi, dengan maksud dan tujuan agar supaya saudara dan saya dan pembaca yang lainnya itu lebih mudah menangkap pesan daripada Tuhan Yesus. Saudara, saya tunjukkan lebih dulu tentang keselamatan. Tuhan Yesus itu berfirman seperti apa? Matius pasal 16 ayat 27. Dia berkata, apa gunanya seorang 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, perbuatan ini menjadi salah satu parameter Tuhan, tolok ukur Tuhan untuk membalas, memberikan upah kepada orang per orang ketika dia hidup di dunia lewat perbuatannya. Tetapi kemudian berkembang cara berpikir orang Kristen. Kemudian orang Kristen berkata, tuh, kalau cuma hanya perbuatan baik, berarti orang bisa selamat, walaupun dia tidak mengikut Kristus, tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Baik aja cukup. Nah saudara, Yesus yang adalah Tuhan tidak cuma bicara tentang perbuatan saja orang bisa diselamatkan, tetapi pada bagian bacaan yang lain, Yesus yang adalah Tuhan juga mengingatkan kepada saudara dan saya, apakah nanti kalau aku datang, anak manusia datang kembali ke dunia ini, benarkah aku akan menjumpai iman itu ada di bumi, ada di dunia ini? Nah saudara, rupa-rupanya Rasul Paulus ingin menggabungkan dua ayat
dari bacaan yang berbeda, dari kesempatan yang lain, kesempatan yang berbeda, untuk digandengkan, digabungkan menjadi satu ayat, yaitu pada Efesus pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya, setiap orang harusnya tahu bahwa melakukan perbuatan benar dan baik itu wajib. Tetapi karena keselamatan ini bukan karena semata-mata kebaikan kita, berarti kita harus bisa memahami bahwa kebaikan yang aku sudah lakukan, walaupun banyak orang memuji aku sebagai anak Tuhan yang hebat atau saleh sekalipun, aku mesti menyadari bahwa sesungguhnya kebaikan dan kebenaran yang aku sudah perbuat untuk menyenangkan hati Tuhanku tidaklah cukup secara otomatis menyelamatkan aku tanpa hadirnya Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Nah, saudara, iman bukan cuma kata-kata belaka, tetapi iman adalah sebuah perbuatan dari respon positif kita terhadap Tuhan yang kita sudah akui kebaikannya atas hidup kita, untuk kita mau lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai wujud nyata. Ucapan terima kasihku Tuhan bukan cuma mulut lidah bibir, tetapi sekaligus membentuk karakter hidupku menjadi baik dan berkenan di hatimu lewat perbuatan yang berbuah-buah banyak, untuk menunjukkan bahwa aku adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi engkau. Nah, saudara, firman Tuhan ini ternyata juga menimbulkan perpecahan, sehingga ada juga kelompok yang lain yang oleh karena menurut saya secara pribadi, kelompok ini adalah orang-orang yang pertama malas berbuat kebaikan dan kebenaran sesuai firman Tuhan di dalam hidup mereka sehari-hari. Sehingga mereka punya kecenderungan tidak berkarya apapun, tetapi selalu memegang erat-erat. Sepertinya janji Tuhan ini harus digenapi, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan aku, maka walaupun aku tidak berkarya apa-apa, aku tetap selamat. Sekali anugerah keselamatan diberikan, tidak pernah ditarik oleh Tuhan. Kedua, saya berpendapat kelompok orang ini adalah kelompok dari mereka-mereka orang-orang yang malas atau tidak mampu, tidak bisa berbuat benar dan baik di dalam hidupnya, tetapi selalu menuntut janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan dia. Saudara, memang ada ayat-ayat yang bicara orang-orang pilihan itu dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan lebih dulu, sebelum dia lahir sudah ditentukan. Sehingga orang-orang yang demikian, itulah ya orang-orang yang pasti akan diselamatkan. Saudara, namun ada ayat-ayat yang melemahkan pandangan tersebut. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan. Saudara, garis bawahi kata melakukan, berarti perbuatan kehendak Bapakku yang ada di surga, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kemudian jika engkau hanya berpatokan
karena sudah dipilih sejak pertama. Kemudian Anda pasti akan diselamatkan. Saya yakinkan lewat pelajaran hari ini 1000% itu salah. Kenapa? Karena saya bisa tunjukkan ayat firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi bahan perenungan Anda sekalian yang hari ini belajar bersama-sama dengan saya atau yang menonton video saya ini, bahwa saya bisa akui banyak orang semasa dia hidup namanya sudah ditulis dalam kitab kehidupan, walaupun manusia tersebut tidak tahu bahwa namanya sudah ditulis. Mari kita renungkan Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, yang berkata demikian, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku, huruf besar, Tuhan, Alfa dan Omega, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, cermati kalimat kata-katanya yang ada di dalam kalimat ini dengan secermat mungkin. Saudara, saya akan ulang apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti nama daripada orang tersebut sudah ditulis sebelumnya. Sudah ditulis. Nah, saudara, dia berkata, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan jika ia menang. Barang siapa menang. Tapi jika kalah, bagaimana? Inilah yang perlu saudara dan saya pikirkan, bahwa ternyata nama-nama orang yang sudah ditulis dalam kitab kehidupan itu bisa dihapuskan. Di situ dikatakan, aku tidak akan menghapus namanya kalau menang. Kalau kalah, ya pasti dihapus. Pasti dihapus. Nah, saudara, oleh karena itu Tuhan pakai tolok ukur atau parameter dari perbuatan saudara dan saya semasa hidup untuk Tuhan memberikan upah. Matius 16 ayat 27. Untuk memberikan upah, Tuhan pakai alatnya, parameternya, tolok ukurnya adalah perbuatannya. Nah, saudara, apakah Rasul Paulus salah? Enggak. Dia memang berkata, kita selamat karena anugerah. Sebab Tuhan sempat berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Sebab ketika kamu makan, maka kamu akan mati. Nah, saudara, dosa inilah, saudara, yang mengakibatkan kematian bagi setiap pribadi umat manusia. Tetapi lagi-lagi Tuhan yang Maha Kasih sudah langsung merancangkan karya keselamatan, dan Dia berfirman, maka keturunan perempuan inilah yang nanti akan meremukkan kepalamu. Yaitu hadirnya Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sehingga kita kemudian mengenal satu ayat yang sangat terkenal, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, saudara, jangan disalahartikan bahwa iman itu hanya bicara tentang rasa percaya. Dengan pengakuan mulut, lidah, bibir kita bahwa kita percaya bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku pribadi yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga, menampakkan diri dan naik ke surga, dan yang nanti akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama. Titik. Bukan itu. Anugerah kita sudah tahu. Apapun yang baik, yang benar, tidak secara otomatis cukup membawa saya bisa diselamatkan tanpa hadirnya Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat saya secara pribadi. Berarti kalau saya diselamatkan bukan usaha saya sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan, saya diselamatkan. Dan semua harus berkata amin. Namun iman ini tadi menjadi satu pertentangan. Ada yang bilang iman cuma ngomong saja, walaupun tidak berkarya, kita tetap diselamatkan. Dan tadi lewat Wahyu pasal 3 ayat 5, saya sudah buktikan nama yang sudah ditulis, saya setujulah. Sudah ditentukan lebih dulu, namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Tetapi dia berkata, jika kamu menang, barang siapa menang, namanya aku tidak akan menghapus namanya. Tapi kalau barang siapa kalah, nama yang sudah ditulis, berarti harus terpaksa secara konsekuen kita terima, dihapuskan dari kitab kehidupan. Oleh karena itu, ada ayat firman Tuhan yang berkata, memberikan nasihat yang bijak kepada Anda dan saya, yaitu supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita sampai tarikan nafas yang paling akhir. Nah, saudara, kemudian iman itu harus apa? Yakobus juga rupa-rupanya menghadapi orang bebal yang seperti ini tadi. Maunya selamat walaupun tidak berkarya. Padahal Yesus yang adalah Tuhan itu juga pernah berkata, karena kamu adalah ranting-rantingku, kamu tidak boleh meninggalkan aku sebagai pokok anggur. Kamu harus tetap nempel kepada diriku supaya kamu hidup dan kamu bisa berbuah-buah lebat untuk kemuliaan Bapakku, juga untuk kemuliaan namaku. Buah tetap dituntut. Demikian pula Yohanes Pembaptis berkata, kapak sudah ada di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah ditebang dan dibakar. Artinya manusia yang tidak pernah hidup memiliki arti buat Tuhan, arti buat keluarga, ngapain kamu hidup? Nah, saudara, Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 dan 17, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman? Ini orang yang ngaku, aku punya iman. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Cuma omong saja, tidak bertindak, tidak menyelesaikan masalah. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sehingga lewat bacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya iman sebetulnya identik dengan perbuatan.
Seperti yang Kristus katakan, nanti dia akan datang untuk membalas setiap orang, memberikan upah kepada setiap orang berdasarkan perbuatan. Nah, saudara, sebagai penutup, supaya Anda dan saya faham tentang iman, itu adalah perbuatan, anugerahnya kita sudah tahu. Saya mengambil teladan dari seorang yang diteguhkan oleh Tuhan sebagai bapaknya orang beriman, yaitu adalah Abraham. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham pada Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya 17 sampai dengan 19 yang berkata demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, orang bisa memiliki iman sekuat Bapak Abraham, itu seperti apa prosesnya? Saudara, prosesnya kita mesti lihat. Abraham itu sendiri ketika dia hidup berjalan bersama Tuhannya, dia adalah orang yang memberi kesan pertama luar biasa di hati Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Abraham, tinggalkan negeri nenek moyangmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham belum pernah tahu negeri itu seperti apa, tapi yang jelas Abraham di tempat negeri asalnya, dia adalah orang yang sukses secara luar biasa. Dia diberkati secara jasmani. Tetapi demi Tuhannya, iman Abraham adalah iman yang memberikan respon positif untuk dia mau lakukan kepada Tuhan yang dia percayai baik di dalam hidupnya, walaupun dia belum melihat seperti apakah negeri yang Tuhan akan janjikan. Nah, saudara, di tengah-tengah perjalanan Abraham berbuat salah. Dia masuk ke Mesir, dia masuk ke Gerar, dia berkata bahwa Sarah adalah saudaranya. Maka berturut-turut Firaun maupun Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya. Karena salah ngomong, sudah salah janji, Abraham terhimpit dengan tekanan masalah. Dia tidak bisa menjilat ludahnya sendiri. Tetapi kembali Tuhan yang mengutus, menyertai, dan menyelamatkan Abraham dari masalahnya. Tuhan berfirman kepada Firaun, Tuhan berfirman kepada Abimelek. Di dalam mimpi mereka, Tuhan berkata, jangan engkau sentuh, sebab perempuan yang bersama kamu adalah istrinya Nabi. Segera kembalikan kepada Nabi tersebut. Jika tidak, maka seisi istanamu akan aku hukum. Saudara, berturut-turut Firaun maupun Abimelek mempersilahkan Abraham meninggalkan negerinya, dan mereka memberikan harta yang sangat banyak. Perak, emas, budak, hewan ternak diberikan kepada Abraham. Nah, saudara, itu mukjizat. Itu kebaikan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan menyatakan dirinya. Dan itu adalah perjumpaan antara Abraham dengan Tuhan secara nyata, bahwa dia diselamatkan itu oleh karena Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan dia. Saudara, yang paling terkesan buat Abraham sehingga dia mampu berpikir, karena pikiran menjadi bagian daripada iman, adalah ketika Tuhan berkata, Abraham, tahun depan kamu akan punya anak dari Sarah istrimu. Abraham dan Sarah pun mentertawakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka berdua. Dan Abraham berkata,
di dalam hatinya, mana mungkin aku berusia 100 tahun. Mana mungkin Sarah 90 tahun akan punya anak. Sedangkan Sarah pun sudah berhenti haid. Dan lagi-lagi Tuhan berkata, yang aku maksud keturunanmu adalah yang berasal dari Ishak, yang nanti tahun depan akan dilahirkan dari Sarah istrimu. Saudara, apa yang terjadi? Yang menurut Abraham mustahil, ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga dengan demikian, iman Abraham boleh semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, tak tergoyahkan. Dan dia berkesimpulan bahwa Tuhan dengan segala firman-Nya selalu menepati janjinya dan selalu baik atas hidupku bersama dengan keluarga. Saudara, oleh karena itu pada saat dia dicobai, ayat 19 dikatakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dan ketika Tuhan berfirman, mencobai Abraham, maka Abraham berpikir, Ishak anakku yang tunggal, walaupun aku persembahkan kepada Tuhan, tetapi karena Tuhan pernah berjanji kepadaku, berfirman kepadaku, keturunan yang aku maksud menjadi keturunanmu Abraham, yaitu keturunan yang berasal daripada Ishak. Berarti Ishak akan punya anak, cucu cicit keturunan yang begitu banyak, yang disebut oleh Tuhan menjadi keturunan Abraham. Sehingga dengan demikian Abraham berpikir, walaupun Ishak dipersembahkan, maka dia tetap akan pulang dengan Ishak yang pasti masih hidup. Saudaraku, khotbah harus benar dan tuntas, agar supaya memberikan kesimpulan bagi setiap pendengarnya secara benar. Dan para pendengar boleh mempraktekkan firman Tuhan yang hari ini dia dengar, yang dia fahami, dia lakukan di dalam hidupnya sehari-hari, sehingga jemaat yang mendengar firman Tuhan yang baik dan benar akan berjumpa dengan Kristus dan segala kebenaran serta keselamatannya. Shalom, kita jumpa dengan pelajaran di seri yang akan datang. Amin.